Saudara semua, sebelumnya kita membahas tentang metode riset berbasis big data, mulai kuantitatif dan kualitatif. Selanjutnya kita akan membahas tahapan riset kuantitatif big data media sosial. Bagaimana sih cara kita meliti big data berdasarkan metode kuantitatif? Yang pertama, saudara semua harus menentukan isu. Ya, isu itu menjadi hal penting untuk menambang sebuah data. Misalnya di era sekarang itu masyarakat ramai membicarakan isu-isu tertentu, misalnya tentang Sambo, kemudian tentang kalau di dunia industri itu ada Holywing, ada Eiger, kemudian kalau di dalam politik itu sekarang ada persaingan Pilpres 2024, misalnya kita semua bisa menambang Ganjar Pranowo, kemudian Anies Baswedan, kemudian Ridwan Kamil. Itu merupakan kunci kita untuk menganalisis sebuah isu-isu yang kita inginkan. Jadi sekali lagi, pilihlah sebuah isu yang sesuai dengan kebutuhan saudara semua. Misalnya saya bidang sosial, apa sih yang sekarang jadi tren gitu kan di isu-isu sosial. Ya, misalnya soal citra polisi gitu kan. Misalnya kita ingin menambang keywordnya adalah Polri. Polri itu adalah isu yang kita amati di saat ini. Itu di bidang sosial. Di bidang politik juga sama. Saudara semua bisa mengambil salah satu contohnya tadi itu. Misalnya kita ingin membandingkan Ridwan Kamil, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Puan Maharani. Nanti di persaingan 2024 itu adalah isu politik. Isu ekonomi, saudara semua bisa misalnya kita ingin menambang tentang bagaimana pertarungan kompetisi bisnis misalnya antara Gojek dan Grab atau yang lainnya yang sejenis. Itu bisa kita juga gunakan di dalam analisis di bidang ekonomi. Kebijakan juga gitu, kita bisa melihat kebijakan-kebijakan tertentu yang kontroversial itu menjadi isu kita di dalam analisis. Kemudian citra perusahaan juga kita bisa lihat juga beberapa citra perusahaan yang mungkin saat ini tergerus oleh beberapa hal, misalnya citra Polri ketika ada pembunuhan Sambo misalnya yang didalangi Sambo, kemudian ada Kanjuruhan tentang sepak bola. Itu adalah isu-isu atau citra yang terkait dengan Polri dan itu bisa kita jadikan untuk analisis dalam penelitian. Kemudian tahap berikutnya adalah tentu kita di dalam penelitian selalu membuat desain penelitian. Di situ ada latar belakang, ada tujuan, ada manfaat, kemudian ada kajian pustaka, ada teknik analisis data, itu kita buat. Ya, kita uraikan isu tadi itu. Latar belakang masalahnya seperti apa kita buat. Jadi sama seperti kita melakukan penelitian survei. Jadi sekali lagi analisis big data tidak ada bedanya seperti penelitian-penelitian yang lain. Jadi kita akan membuat desain risetnya dulu, yang mulai latar belakang masalah tadi, tujuan, manfaat, kemudian kajian pustaka, teknik analisis data, kemudian sampai kesimpulan, itu merupakan desain kita. Kemudian selanjutnya adalah kita lakukan crawling atau pengunduhan data di media sosial. Tentunya yang sudah kita ingatkan sebelumnya, kita harus minta bantuan software tertentu untuk mengunduh data. Jadi mengunduh data tentang isu tertentu yang sudah kita sepakati, yang sudah kita pilih, kemudian kita masukkan keywordnya di dalam software, maka software ini akan mengunduh data yang kita inginkan. Jadi saudara semua bisa memilih misalnya Gephi, ya, NoteSL, Brand24, kemudian Social Baker, itu adalah software-software yang berlisensi, tentunya menggaransi kita untuk kemudian di dalam menggunakan software itu di dalam mendapatkan data di media sosial. Kemudian berikutnya, tahapan berikutnya yang sangat penting juga yang perlu kita analisis adalah tahapan analisis yang meliputi berbagai variabel. Misalnya variabel-variabel yang perlu kita perhatikan adalah volume. Seberapa banyak sih orang yang membicarakan isu kita, itu adalah volume. Kemudian reach-nya, jangkauan. Jadi seberapa luas isu itu menjangkau daerah-daerah yang ada di Indonesia misalnya. Apakah isu itu menyebar seluruh Indonesia atau hanya di beberapa daerah tertentu? Nah, itu adalah reach. Kemudian top influencer misalnya, itu adalah variabel analisis kita.
top influencer itu adalah orang yang paling banyak mendapatkan respon dari pengguna lainnya. Itu top influencer. Kemudian top tweet. Ya, top tweet itu adalah konten yang paling banyak mendapatkan respon juga dari khalayak. Kemudian sentimen analisis juga menjadi hal penting. Sentimen analisis itu menunjukkan misalnya seberapa banyak orang yang suka terhadap isu itu. Seberapa banyak juga orang yang tidak suka terhadap isu itu. Dan itu menjadi analisis yang menarik juga di dalam big data. Kemudian analisis kita yang berikutnya bisa kita lakukan dengan bot analisis. Apa sih bot analisis itu? Bot analisis itu tentang analisis tentang sebuah robot. Apakah pesan-pesan yang ada dalam media sosial itu disampaikan oleh robot atau oleh human? Itu menjadi hal penting. Oh, ternyata analisis kita temukan bahwa banyak sekali tweet-tweet itu bersumber dari robot. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Tapi kalau misalnya kita temukan data kita itu semua tweet ada dari human, maka itu juga menjadi hal yang menarik yang kita analisis. Kemudian yang berikutnya adalah network analysis, analisis jaringan. Ini juga menarik sekali. Bagaimana cara mengamati kita, pengguna ini berkomunikasi dengan yang lain. Kemudian kita bisa analisis klasternya di situ, kelompok-kelompok di dalam jaringan itu. Siapa yang teman dan siapa lawan. Itu menjadi hal menarik dalam analisis jaringan. Setelah kita menemukan variabel-variabel itu dan kita analisis, tentunya kita akan membuat sebuah kesimpulan. Kesimpulan itu menjadi hal penting, jadi kita merangkum semuanya dan tentunya setelah kita menyimpulkan, maka kita membuat rekomendasi. Jadi rekomendasi itu menjadi hal penting. Ketika kita sudah memonitoring media, maka rekomendasi itu ditujukan untuk siapa. Dan itulah pentingnya ketika kita menggunakan analisis big data. Saudara semua, tadi kita sudah berbicara tentang berbagai tahapan dalam metode riset big data dan sudah membuat tentang desain riset big data, maka selanjutnya kita harus merujuk pada berbagai konsep teori yang ada di dalam sebuah penelitian. Jadi konsep teori inilah yang menuntun kita untuk melakukan sebuah analisis big data. Beberapa konsep kemudian teori yang mempunyai relevansi dengan analisis big data, misalnya tentang konsep vertex atau aktor. Siapa aktor? Itu menunjukkan bahwa aktor itu adalah pengguna media sosial yang terlibat dalam pembicaraan isu-isu tertentu. Aktor ini banyak ragam. Ada yang bersifat personal, ada yang bersifat corporate, ya, dan ada juga bersifat komunitas. Jadi sekali lagi bahwa di era sekarang device itu mewakili banyak aktor, bisa personal, bisa corporate, bisa komunitas. Kemudian ada juga konsep yang lain adalah age. Age itu adalah hubungan. Jadi kalau kita menambang sebuah data dan kita melihat sebuah analisis, ada titik-titik yang menunjukkan sebuah hubungan antar aktor-aktor itu adalah age. Kemudian jenis jaringan yang sudah saya sebutkan di awal, jenis jaringan juga beragam, bermacam-macam. Ada jaringan antara personal dengan personal, ada personal dengan corporate, ada corporate dengan komunitas. Itu juga menjadi sebuah hal yang perlu kita pahami di dalam analisis riset big data. Kemudian ada konsep degree centrality. Apa sih degree centrality itu? Degree centrality adalah sebuah aktor yang mendapat respon banyak dalam sebuah jaringan. Jadi setiap pengguna sosial yang mendapatkan respon terbanyak dari pengguna sosial yang lain itu adalah degree. Kita bisa sebut juga top influencer atau di dalam dunia saat ini menyebut terutama dalam dunia media sosial menyebut buzzer. Buzzer itulah merupakan orang yang menggerakkan di dalam pengguna media sosial. Kemudian ada agent factor. Ya, apa sih agent factor itu? Agent factor itu adalah aktor, ya. Aktor yang menghubungkan antara pengguna media sosial satu dengan pengguna sosial, tetapi orang ini sangat luar biasa, mempunyai jaringan dengan orang-orang yang mempunyai kekuasaan. Misalnya saya mempunyai hubungan kekuasaan dengan Jokowi, dengan Kapolri. Meskipun saya ini mempunyai hubungan yang atau mempunyai teman yang sedikit, tetapi hubungan saya dengan berbagai teman yang berkualitas itu banyak. Itu adalah agent factor. Benefit centrality hampir sama dengan agent factor, tetapi benefit centrality itu bukanlah aktor yang mempunyai hubungan dengan teman-teman yang berkualitas,
tetapi mereka mempunyai teman yang banyak yang bisa menjembatani antar berbagai klaster, berbagai kelompok. Itu adalah business centrality. Jadi ini adalah merupakan konsep-konsep yang sangat penting yang harus saudara ketahui semua ketika kita menggunakan analisis big data. Tanpa kita memahami konsep, kemudian teori-teori analisis jaringan, maka kita akan mengalami kesulitan di dalam analisis big data. Saudara semua, setelah kita mengikuti sesi kali ini, tadi itu kita menunjukkan bahwa di dalam analisis big data selalu membuat desain riset big data. Desain riset tidak ada bedanya dengan desain riset yang bersifat survei, ya, yang bersifat tradisional. Sekali lagi sama. Jadi risetnya itu bisa kita mulai dengan latar belakang masalah, tujuan, manfaat, kemudian kajian pustaka, teknik analisis, dan sebagainya. Hampir sama, ya, hampir sama dengan penelitian-penelitian yang bersifat survei. Kemudian setelah kita membuat desain riset, tentunya kita semua harus memahami sebuah teori, konsep, terutama adalah konsep jaringan antar pengguna media sosial. Karena itu merupakan hal penting. Tanpa ada sebuah teori, konsep, maka kita tidak akan mampu memahami tentang variabel-variabel yang ada di big data. Saya pikir cukup sekian. Terima kasih atas perhatian saudara semua dan kita akan bertemu di kesempatan yang lainnya.